akhir-akhir ini nih nampaknya setiap hari nggak bisa kalau nggak ada gebrakan. Nah, minggu ini, akhir minggu kemarin sebenarnya gebrakan yang menjadi salah satu pusat perhatian adalah, drama kebijakan tarif di Amerika Serikat, karena hanya sekian jam, selang beberapa jam dari Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement of Reciprocal Trade, Mahkamah Agung atau Supreme Court-nya Amerika Serikat menegaskan bahwa kebijakan tarif Donald Trump ini inkonstitusional alias tidak sah. Jadi apa yang terjadi gitu. Kita pengen ngobrol hari ini ada Mas Nasori, redaktur pelaksana Investor Daily, ada Pak Syukri, pemimpin redaksi Berita Satu. Ke Mas Nasori dulu mungkin ya. Mas Nasori, ini kan memang sebenarnya kalau kita bicara kebijakan tarif, ini memang lebih kepada ke ekonomi ya, walaupun kemudian banyak poin di dalamnya yang juga lebih luas. Dari beberapa hari lalu, dari akhir pekan tuh sebenarnya media Universe sudah banyak yang mengangkat ini sebagai headline, dengan beberapa angle. Kita juga sudah ngobrol dengan berbagai narasumber, baik dari ekspor di bidang international trade, kemudian ekspor di bidang international law juga. What is happening? Ini kan kalau memang kita bicara apa yang terjadi ya, itu yang terjadi bahwa ternyata di Amerika Serikat masih ada tarik ulur kebijakan. Dinyatakan tidak sah kebijakan tarif Trump, kemudian kesepakatan kita yang 19% itu berarti tidak berlaku. Tapi bukan berarti bahwa seluruh perjanjian dan kesepakatan yang akhir pekan lalu ditandatangani itu jadi tidak berlaku, tidak. Kemarin kita ngobrol dengan Pak James Losari dari Hong Kong University, beliau bilang yang tidak berlaku hanya soal besaran tarifnya. Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bilang masih akan fokus pada legalisasi. Mas Rasori, apakah memang ayo kita kebut aja legalisasinya, atau sebenarnya mungkin better kita tunggu dulu nih dari Amerika Serikat karena Trump juga masih mencoba mengutak-atik kebijakan besaran tarifnya nih. Ya, sebenarnya kita bisa melihat gimana sebenarnya posisi dari ART itu, Agreement Reciprocal Trade itu, setelah atau pasca keputusan Mahkamah Agung AS. Apakah ini seperti tadi pandangannya narasumber kita bahwa ini masih berlaku atau tidak, itu masih, itu kita lihat dari reaksi pasar ya. Reaksi pasar sampai sekarang itu masih melihat ini sebuah menciptakan ketidakpastian. Bahkan beberapa negara itu menunda kelanjutan negosiasi karena dia sendiri juga masih menangkap adanya ketidakpastian. Bursa kita kemarin ditutup menurun, salah satunya juga adanya menangkap adanya ketidakpastian dari keputusan, akibat dari keputusan Mahkamah Agung Amerika, termasuk juga bursa regional mayoritas itu Merah juga. walaupun ada beberapa yang menguat. Jadi memang ini masih banyak menunggu, walaupun pakar menyatakan nanti tetap akan berlaku kecuali yang tarif pokoknya itu. Tapi saya kira memang segala kemungkinan harus diantisipasi oleh pemerintah. Saya kira pemerintah melanjutkan dari hasil kesepakatan itu untuk dilanjutkan melalui langkah-langkah yang memang harus ditindaklanjuti. Saya kira itu satu langkah yang memang terus dilakukan, tapi juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Apalagi nggak lama setelah itu kan Trump menetapkan tarif pengganti 10 yang kemudian 15%. diubah lagi nggak lama kemudian 15%. Saya kira dua hal itu memang harus menjadi perhatian pemerintah. Dan nampaknya sekarang Pak Syukri, Donald Trump kan juga masih mencoba mencari celah ya. Karena kalau dengan Indonesia 19%, saat ini yang berlaku tuh pukul rata global 15%. Nampaknya pemerintahan Trump masih mencoba mencari
dasar hukum yang lain sehingga dia bisa menerapkan yang mungkin di atas 15% sebenarnya. Kalau kita lihat kan Indonesia dapat beberapa pengecualian nih. Ada buat tekstil, kemudian sawit, kakao. Ini kan sebenarnya kalau bahasa Mas Nasori, the man behind tajuknya Investor Daily, ini adalah kayu bakar baru untuk ketidakpastian dunia sebenarnya. Nah, ada beberapa hal juga di dalamnya soal yang menjadi pertanyaan bahwa ini kan menghilangkan hambatan perdagangan, termasuk akhirnya soal tidak ada lagi standarisasi, sertifikasi, termasuk sertifikasi BPOM dan juga sertifikasi halal. Ya baik, Mbak Wahyu, terima kasih pertanyaannya. Nah, belakangan ini memang Mbak Wahyu dan Mas Nasori 2025, 2026 kalau saya ketemu orang, mereka selalu mengatakan, Mas Sukri, yang pasti hari-hari ini adalah ketidakpastian. Ya kan, dia bilang ketidakpastian itu adalah satu hal yang pasti. Makanya kemudian sekarang banyak pengusaha, ya, karena kebetulan yang saya temui adalah salah satu pengusaha, ya. Dia bilang sekarang saat ini teman-teman saya katanya lebih banyak berpikir tentang ketidakpastian. Kenapa? Karena kalau mereka berpikir sesuatu yang pasti kemudian meleset dengan kepastian itu, makanya mereka akan kecewa, akan ada cost yang banyak terbuang. Makanya selalu mereka punya plan A, plan B, plan C, bahkan plan D, gitu kan. Nah, terkait dengan tadi soal sertifikasi, Mbak Wahyu, nah, itu adalah salah satu ketidakpastian baru yang muncul, ya. Karena di apa namanya di aneks 3 apa namanya part 2.9 itu dijelaskan ada 3 poin di situ, ada 3 poin dijelaskan. Yang pertama adalah bahwa Indonesia tidak mewajibkan manufaktur, kemudian kosmetik sama apa yang suka ngangkut barang tuh apa namanya, trailer ya, apa kontainer tidak mewajibkan halal dari Indonesia. Tapi di poin yang kedua bahwa makanan dan segala macam itu masih mengikuti tapi berdasarkan sertifikasi di US. Berarti sertifikasinya di sana. US. Di sini nggak perlu lagi sertifikasi. Ini sebenarnya masalah lama. Kan saya juga banyak teman-teman di MUI yang LPM segala macam. Ini memang masalah lama. Banyak sekali pengusaha dari luar. Waktu itu dari Hong Kong, dari China, dari Jepang kan. Itu di Jepang tuh sudah punya lembaga sertifikasi halal. Tapi ketika mereka ingin masuk ke Indonesia, mereka kena lagi sertifikasi. Jadi double. Akhirnya sebagai pengusaha, loh kok saya harus double nih? Itu kan cost, ya kan? Nah makanya yang perlu di MUI pun saya lihat kemarin itu ada 2 perdebatan. Ada satu yang mengatakan bahwa harus dong tetap. Ada yang kedua adalah menawarkan jalan tengah. Jalan tengah ini juga sebenarnya sudah dibahas beberapa tahun lalu, yaitu adalah bagaimana lembaga sertifikasi Indonesia berkolaborasi dengan lembaga dan menyamakan standarisasi, bahwa ketika sudah memenuhi standarisasi di sana, kemudian di sini sudah boleh masuk, gitu. Karena kecuali kalau ada kepentingan lain, ya, kita nggak tahu ya bahwa kalau udah di sana sini nggak dapat apa-apa dong, itu beda hal, ya. Kalau ada kepentingan lain, tapi kalau kepentingannya adalah soal sertifikasi halal, seharusnya itu bisa dilakukan. Itu makanya maksud saya, nah cuman bahwa dari kasus sertifikasi halal ini yang diperlukan adalah komunikasi pemerintah. Pemerintah dengan siapa? Pemerintah dengan pemerintah? Bukan, atau komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk menjelaskan soal ini. Satu, betul bahwa memang ini kan mayoritas masyarakat kita ini Muslim. Betul. Ya. Kedua lagi Ramadan. Sentimennya lagi Ramadan nih. Tiba-tiba dimajukan sebuah isu bahwa ada satu negara boleh memasukkan barang tanpa sertifikasi halal. Panik dong. Ya kan, panik dong. Tiba-tiba mereka kesualayan, mereka tidak tahu ini produk halal atau tidak. Ya. Kalau di Jepang itu misalkan yang halal, karena Jepang itu bukan negara Muslim, mereka halal disertifikasi. Yang halal ya mereka sertifikasi karena negara mereka negara non Muslim lah. Nah di Indonesia pernah ada wacana itu menawarkan juga gini, seharusnya yang disertifikasi bukan yang halal, yang haram, tapi yang haram, gitu kan? Yang haram kenapa? Karena semua produk di Indonesia harusnya halal, karena ini negara Muslim, harusnya halal semua dong, karena negara Muslim. Tapi ketika ada masuk produk yang tidak halal, di label tidak halal. Sehingga menandakan, oh saya tidak boleh beli itu karena itu tidak halal. Kalau di Indonesia kan sekarang yang halal semuanya disertifikasi. Nah, saya nggak tahu kepentingannya apa ya. Nah, balik lagi ke isu tadi bahwa sebenarnya komunikasi pemerintah kepada publik harusnya lebih jelas, menerangkan. Betul, Seskap tadi sudah menjelaskan. Tapi baiknya ada orang yang lebih capable untuk menjelaskan soal ini. Ya,
bukan harus mendapatkan endorsement kuat dari orang yang mengerti tentang sertifikasi halal. Gitu kan, mungkin Menteri Agama atau BPK segala macam menjelaskan lebih detail. Enggak loh, enggak semuanya tidak mendapatkan sertifikasi halal, tapi ada part itu wajib tetap mengikuti BPKH. Gitu. Nah itulah yang kadang-kadang akhirnya di publik menjadi simpang siur. Dan ini jujur saja, kami juga di redaksi Berita Satu melihat ini menjadi khawatiran istana juga. Waduh, ini masyarakat salah paham nih. Jangan sampai ini menjadi dari tarif dagang resiprokal menjadi isu sara. Yang menjadi khawatir itu sih. Kepala BPJPH sebenarnya juga sudah sempat Menjelaskan ya hari Senin ya tanggal 23 bahwa tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal. Cuman memang implementasinya yang akan seperti apa? Apakah berarti semua produk yang akan diekspor Amerika ke kita, berarti mungkin mereka perlu ada tambahan cost untuk masuk sertifikasi halal di sana. Misalnya. Biasa gini. Mereka ketika mau masuk ke Indonesia, mereka sudah sertifikasi halal duluan di sana. Oke. Misalkan makanan ya, itu biasanya sudah sertifikasi duluan di sana. Nah, yang jadi masalah buat mereka adalah sudah sertifikasi di sana, harus sertifikasi lagi di sini. Nah, aturan yang dibikin ini adalah bagaimana mereka sudah sertifikasi di sana, ya udah nggak usah dong sertifikasi halal lagi di sini. Tapi berarti Indonesia bisa tetap kepada para eksportirnya Amerika Serikat, kita maunya yang halal. Jadi mereka yang kemudian akan mengurus di sana, tapi di sini tidak akan ada lagi. Betul, tinggal kesepakatan antara lembaga halal di Indonesia sampai di Amerika untuk menyamakan standar. Ya. Sehingga kemudian ya pertama standar dan lain sebagainya lah ya. Itu yang perlu disamakan agar kemudian ketika sudah halal di Amerika ya halal juga di sini. Memang beda Islam Amerika sama yang Indonesia. Itu kan pertanyaannya. Harusnya sih sama. Dan memang sama antara kewajiban halal yang dipakai oleh lembaga sertifikasi di Amerika sama Indonesia sama. Tidak boleh berbeda. Nah, tinggal kemauan aja untuk menyamakan standarisasi itu. Sehingga sebagai pebisnis mereka akan merasa tenang, tidak perlu double pembayaran untuk soal sertifikasi. Oke, berarti itu harusnya positive point. Seharusnya tinggal bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik. Ya, apakah regulasi kita memang sudah mengadopsi itu gitu loh. Jangan regulasi kita memang mengharuskan regulasi sertifikasi dari misalnya kita gitu ya. Padahal ya itu tadi dasar penetapannya kan hukum syar'inya sama, itu sebenarnya sama, harus berbeda. Kalau BPJPH itu kemarin bilang bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia itu masih tetap mengacu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, apakah kemudian mungkin ada perlu penyesuaian ketika kemudian nanti ada pergeseran bahwa sertifikasinya bisa dilakukan di negara asal saja, itu mungkin aturan turunan segala macamnya mungkin juga akan menjadi PR gitu ya. Harusnya ada penyesuaian. Karena sini bicara sertifikasi, mungkin kita masih ingat ya dulu sertifikasi dipegang oleh LPPM MUI, MUI, kemudian geser ke Kementerian Agama, kemudian geser lagi ke BPKH ya kan. Jadi soal di kita saja, di internal kita saja masih tarik-menarik soal sertifikasi ini. Siapa yang sebenarnya berhak gitu ya? Siapa yang sebenarnya berhak untuk melabelkan ini halal atau tidak, itu masih diperdebatkan gitu. Nah, makanya betul tetap undang-undangnya harus kita cek ulang apakah adopt atau tidak, atau perlu direvisi ulang atau direvisi gitu. Ada 5 lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat sebenarnya yang sudah disampaikan. Tidak hanya satu. Betul, tidak hanya satu. Jadi seharusnya sih tidak kemudian ini menjadi ada keterbatasan gitu ya. Oke, kita bicara soal pengecualian segala macam. Nah, kalau kita bicara sendiri soal tarif, Pak Supri dan Mas Nasori, tarif yang kemarin disepakati kita itu kan 19%, kemudian ada beberapa pengecualian yang 0%, walaupun sebenarnya 0, sekian persen gitu misalnya, tapi kemudian sekarang dipukul rata menjadi 15%. Ini berarti membuat sebenarnya plus minus nih mungkin buat kita. Plusnya adalah angkanya lebih rendah daripada yang kemarin disepakati 19%, menjadi 15%. Itu satu poin plusnya. Tetapi kemudian ketika semuanya bermain di level yang sama, same level playing field nih, berarti kuncinya ada di produktivitas. Daya saing misalnya. Kita dapat 15%, Vietnam yang menjadi salah satu
mungkin bukan saingan tapi saingan juga memang sebenarnya bahasanya lah ya. Mereka juga dapat 15%. Bagaimana barangnya Dia di atas. sebelumnya dia lebih tinggi dapat tarifnya dari kita, sekarang sama gitu. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa barang kita bisa lebih berdaya saing dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia misalnya. Gimana Mas Nasuri? Ya, memang tarif itu kan hanya salah satu variabel aja ya yang menentukan daya saing dari di suatu produk. Ada beberapa variabel lain ya yang menentukan itu tadi produktivitas, terus struktur biaya yang ada di produk kita, terus nilai tukar. Saat itu rupiah sedang seperti apa kondisinya, itu kan banyak. Terus ya produk kita itu tergantikan nggak oleh produk negara lain. Jadi itu yang harus dilihat. Tapi ya itu tadi flying field ini akhirnya kan selain beberapa faktor lain tadi juga posisi sebelumnya kan. Kalau posisi sebelumnya kita mungkin agak diuntungkan dibanding dengan Vietnam yang mendapatkan walaupun tipis ya 20%. Terus sekarang menjadi sama. Tapi kan ada namanya tarif efektif. Itu semalam itu berita kita hari ini ada itu ya, bahwa ternyata tarif efektifnya akhirnya jatuhnya walaupun kalau sama-sama dapat 15%, tarif efektifnya ternyata menjadi beda-beda. Karena kan selain 15% itu juga ada tarif pengecualian itu, dan ada beberapa kesepakatan atau regulasi yang membuat tarif tidak 15%. Nah itu Indonesia itu menjadi 13. Vietnam? Indonesia 17. Turun menjadi 13. Oke. Terus Malaysia menjadi 7, Vietnam 10, Filipina 10, Thailand 9, Singapura 6. Kalah lagi berarti kita di situ. Ya, justru efektifnya kita Justru kalah. menjadi kalah karena ya itu tadi mungkin beberapa pengecualiannya kita kurang banyak yang mendapatkan 0 atau pengecualiannya itu di produk-produk yang ekspor kita ke volumenya kecil. Kita dapatnya pengecualian itu ada di tekstil, sawit, kakao, kopi ya. Nah itu kan kakao itu kita nilai impornya itu dari nilainya itu posisi ke-9 dari semua komoditas kita ya. Jadi ya artinya kita udah efektifnya turun sebetulnya. Tapi justru kita lebih tinggi. Turun tapi lebih tinggi dibanding yang lain. Nah yang lain jatuhnya tarif efektifnya ternyata kita masih ini segala ya. Tarif efektif ini kan berdasarkan riset atau statement dari hitung-hitungan kalkulasinya UBS ya, kalau nggak salah ya. Jadi bukan kita juga sebenarnya, itu dari UBS itu. Kalau produk Indonesia yang diekspor ke AS itu yang banyak tuh ada minyak nabati 1,3 miliar US dollar sepanjang 2025. Kemudian peralatan listrik, surprisingly peralatan listrik 1,26 miliar US dollar. Terus kemudian alas kaki itu yang menjadi itu part of textile and garment ya, itu 0,8, jadi nggak sampai 1 miliar sebenarnya yang dapat. Kakao juga hanya sekitar 500-an juta ya, jadi nggak terlalu signifikan secara value sebenarnya. Nah kalau kita bicara kita harus bisa lebih berdaya saing dibanding negara-negara tetangga kita, apa yang harus dilakukan Pak Sukri dong? Ini sebenarnya jadinya harusnya momen pembenahan dalam negeri ini. Iya, ini memang sebenarnya PR lama. Ini PR lama bahwa kita itu selalu menjadi negara yang konsumtif, ya kan? Sebenarnya memang harusnya gini. Ada satu waktu saya ketemu dengan satu kepala daerah yang cukup cerdas luar biasa, yang dia mengatakan gini, Mas Sukri, ini satu kepala daerah ini dia punya kawasan industri. Tidak usah saya sebutkan. Oke, ketebak tapi. Udah ketebak. Siapa lagi yang kawasan industri kan? Nah, cuman dibilang gini, Mas Sukri, sebuah industri itu masuk ke kawasan, biasanya dia akan hidup hanya 20 tahun. Oke. Setelah 20 tahun dia pasti akan sunset dan turun, dia akan kembali ke negaranya. Nah, PR di kita adalah labor kita nanti akan seperti apa.
Makanya dia bilang saya akan dorong transfer knowledge di situ dan segala macam. Nah, gimana nanti ketika mereka sebelum pergi, transfer knowledge sudah ada, tinggal cari pemodal, bikin lagi di Indonesia. Ya. Terus kemudian riset selanjutnya kita berdiskusi tentang bagaimana prediksi soal kependudukan 2000 di atas 2030, di mana nanti akan decline Indonesia dan beberapa negara besar. Persoalannya adalah Indonesia selama ini dilihat seksi karena penduduknya yang jumlahnya banyak. Ya, pasar 240 jutaan orang. Ini pasar yang besar. Kita masuk 5 besar. Tapi dengan riset bahwa nanti setelah 2030 akan menjadi decline penduduk, apa yang menarik lagi buat Indonesia? Ketika pasarnya sudah menurun, orang pasti akan mencari pasar yang lebih besar, betul? Nah, sementara negara-negara yang lain sudah menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat produktif, membuat pabrik segala macam, Indonesia belum. Makanya PR hari ini adalah yang masih belum selesai sejak era reformasi adalah bagaimana kita menjadikan bangsa yang produktif. Gimana dulu pernah ada bikin pesawat, mati. Ya. Dulu pernah ada gagasan mobil, mati. Dan lain sebagainya sampai hari ini. Jadi memang Indonesia ini dibentuk sebagai pasar. Tapi bahayanya adalah ketika di atas tahun 2030, ketika kita tidak membuat Indonesia menjadi negara yang produktif, membuat barang segala macam, kita tidak akan menarik lagi. Dan ketika sudah tidak menarik, kita siap-siap menjadi negara miskin. Karena orang tidak akan ada masuk ke sini. Nah, makanya kembali ke tadi ke Wahyu bahwa melihat persaingan itu adalah, sudahlah, ayo kita dorong produktivitas masyarakat kita. China misalkan, bagaimana dia mensupport loh. Kenapa Cina bisa luar biasa segala negaranya mensupport. Misalkan contoh kasus yang saya pahami betul soal mobil listrik. Oke. Mobil listrik ini sengaja sama China ini dimunculkan semua, muncul aja, nggak apa-apa, semuanya muncul. Dan mereka berkelahi di internal. Oke, siapa yang kuat maju keluar ke pentas internasional. Yang Pasti yang kuat itu yang terbaik kan, pasti ada. Yang terkuat itu yang terbaik punya daya tahan. Apakah di Cina, apakah yang produk brand-brand yang ada di Indonesia itu adalah cerminan yang ada di Cina? Enggak, di Cina lebih banyak lagi ya. Mungkin ratusan brand mobil listrik. Tapi yang berhasil sampai ke luar negeri hanya beberapa. Karena dia sudah melalui proses pertarungan. Pertarungan apa? Kualitas, produktivitas, efisiensi, harga, semuanya bertarung. Dan pemerintah memberi insentif ketika dia ke luar negeri. Oke, pajak ekspor kamu, saya beri insentif. Sehingga kemudian kita lihat ada merek A, B, C, D ke Indonesia luar biasa ya. Nah, maksud saya kita belum berpikir, saya nggak ngerti apakah sudah ada program, tapi sampai hari ini belum kelihatan kita akan ke sana. Jangankan kita menumbuhkan produksi dalam negeri, ya nggak usah mikirin keluar negeri dulu deh. Ayo kita hidup, kita ini punya pasar 240 juta. Hidupkan aja satu pasar dulu, biarin semua pada bertarung, nggak apa-apa, nggak usah alergi dengan persaingan. Kadang-kadang kita ini kan, wah jangan bersaing, kita harus itu biasa saja dalam dunia bisnis. Karena pada akhirnya yang kuat adalah yang bertahan, tinggal nanti cari lagi yang lain. Kayak di Cina itu bertarung aja. Kemudian yang kuat disupport untuk keluar. Kan benefitnya kan ke dalam. Sudah ready kah kita kalau kita pakai itu gitu? Kalau di Indonesia kan masih dengan ketimuran gitu ya. Ayo maju bareng-bareng. Nunggu baju bareng. Betul. Kayak bersama. Kayak maju bersama. Maju bersama. Nah, maksud saya sudah harus didorong competitiveness dari bawah. Ya kan, kompetitif dalam bekerja, dalam berproduksi segala macam, sehingga kemudian tiap hari bayangannya adalah dia produksi 100, saya harus 150. Dia produksi kualitasnya harga lebih rendah, saya harus lebih rendah dari dia. Jadi ada kompetitif di kita nggak ada. Sehingga kemudian kerjanya slow, produktivitasnya slow, sehingga kayak udah dah impor aja dari luar. Nah, impor dari luar nanti impor saja dari luar. Kalau impor saja dari luar, kemudian nanti di dalam negeri kok nggak pakai produk kita, akhirnya jadi kayak karena memang susah kita nyari produk yang ini di dalam negeri ya. Betul cycle. Ini keluhan banyak pengusaha. Ada salah satu pengusaha Cina yang besar juga di daerah Morowali, dia cerita ketika ditanya kenapa tidak pakai truk pengangkut dari dalam negeri, dibalikin. Orang ini kawan sini dibalikin, kalau you bisa cari produk itu lebih murah dari yang ditawarkan ke saya ambil punya you. Dan dia tidak bisa. Artinya apa? Kita masih lemah dari sisi daya saing. Sehingga kemudian lebih murah, lebih murah impor daripada memproduksi. Inilah yang menjadi masalah kita sampai hari ini. Berarti kalau diibaratkan misalnya adalah mendidik anak sedari dini untuk ayo jangan takut bersaing. Intinya mungkin itu. Ini pun dari bawah, dari level misalnya UMKM pun ayo bersaing menjadi yang terbaik, mana yang kemudian produknya paling oke gitu. Jadi bisa dijual ke luar negeri. Mas Nasori, soal daya saing ini kan juga kemudian erat kaitannya bahwa
ini adalah momen untuk memang membenahi misalnya menghilangkan hambatan, usaha di dalam negeri. Pungli-pungli, please, jangan ada lagi walaupun sudah sempat ya rame ya di kita, ayo berantas pungli, tapi masih ada aja sebenarnya gitu. Soal pungli, soal misalnya logistik cost misalnya di kita yang walaupun sudah turun tapi masih lebih tinggi daripada negara-negara lain. Ini kan sebenarnya momen di situ, tapi kalau kita melihat beberapa tahun ini sudah coba dilakukan, sudah ada progresnya. Tapi kemudian kalau kita ini kebut lagi, pasti takes time juga gitu. Iya, sebenarnya kan semua regulasi itu udah ada sebuah konsistensi untuk menegakkan dan mengimplementasikan aturan aja kan sebenarnya. Kita kan manusia itu diciptakan kan multitasking ya, punya dalam satu waktu itu kita bisa melakukan banyak hal kok. Jangan kalau sudah lagi fokus ini yang lainnya ditinggalkan, dan harus ada kalau dulu walaupun sekarang nggak ada yang Bank Dunia easy doing business itu kan ada punya ukuran pemerintah bahwa terhadap program-program dan kebijakan yang dilakukan itu harus ada ukurannya, indikator pencapaiannya seperti apa. Nah ini kan selama ini kita nggak ada, kita indikator korupsi yang bikin pihak lain gitu. Begitu COVID ya kalau nggak salah ease of doing business itu turun, kita merasa nggak ada masalah itu katanya. Padahal ya pasti mereka kan juga punya indikator. Jadi kebijakan itu juga harus dikawal gitu lah. Dengan indikator-indikator yang jelas. Satu juga poin yang menjadi perhatian kita, Pak Sukri, adalah soal section 3 tentang digital trade and technology. Di situ ada singgungan dengan publishers rights nih, karena perusahaan penyedia layanan digital di Amerika Serikat kemudian tidak dikenakan apa bahasanya mereka, pokoknya tidak boleh ada hambatan. Tidak boleh ada hambatan, intinya seperti itu. Ya ini kan sebenarnya ini semalam didiskusikan juga di kalangan teman-teman pimpinan redaksi saat buka puasa tadi malam ya. Karena gini, kita punya niatan menjaga media di Indonesia. Ya kan. Sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi digital, hampir semua hak cipta dari teman-teman media itu tidak ada harganya. Ya, misalkan gini. Ketika kemudian saya punya reporter, saya didik, saya latih, saya gaji untuk mencari pemberitaan. Dan dia mencarinya bisa jadi berhari-hari, menghadapi ancaman, menghadapi segala macam. Ketika produk karyanya sudah jadi, sosial media tinggal mengambil begitu saja. Tanpa reserve, tanpa terima kasih, apalagi membayar. Nah, itulah sebenarnya yang kita perkarakan. Ya kan? Itu sebenarnya kita perkarakan. Kenapa? Kita sudah mendidik, mencari, membuat berita sedemikian rupa. Tiba-tiba dengan mudahnya sosial media mengambil, yang ditentukan siapa? Ya sosial media, Facebook, Google, dan lain sebagainya. Apakah mereka membayar? Tidak. Apakah mereka melatih? Juga tidak. Tapi mereka hanya mengambil hak orang, kemudian mereka nikmati. Kenapa mereka nikmati? Karena orang jadi masuk ke Facebook. Jadi masuk ke Google dengan konten yang kita bikin dengan kerja keras. Ya kan? Mereka asal comot lah. Ya, sebenarnya publisher right yang kita dorong publisher right ke Pak Jokowi itu 2 tahun loh. 2 tahun loh, itu panjang sekali perdebatannya sampai publisher right, walaupun itu juga belum jalan sampai hari ini. Ya kan? Itu luar biasa. Yang kita tuntut hanya sebenarnya fairness. Bukan hal muluk-muluk sebenarnya. Ya muluk-muluk, kita hanya menuntut keadilan bahwa saya sudah menghasilkan produk ini, please lah dihargai. Karena di sini ada effort orang yang luar biasa. Bukan hanya effortnya soal tenaga, tapi nyawa loh. Hak cipta kan itu. Betul. Gini, kalau kita menciptakan handphone tidak ada nyawa yang terancam Mbak Wahyu. Tapi kalau reportase, bayangkan, kan kita sering menemukan ketika dia mereportase, investigasi, ditabrak, dibunuh, dipukuli, segala macam. Itu ancaman nyawa. Dibakar gitu. Tapi dengan semudah itu, platform mengambil dan tanpa reserve sama sekali. Nah, kita mencoba memperjuangkan ketidakadilan ini dengan dinamakan publisher right. Oke, di beberapa negara sudah berhasil, di Australia dan di Eropa itu sudah berhasil bahwa Anda sudah mencomot hasil karya kita, hayu berbagi. Biar fair dong. Kenapa? Karena Anda mendapatkan pengunjung, Anda juga mendapatkan iklan dari situ. Sementara kita dan gini, dan iklan mereka lebih murah dari iklan kita. Masalahnya itu. Misalkan iklan di kita katakanlah sekian, di mereka lebih murah.
Sehingga kemudian pengiklan pindah dong karena alasan ekonomi lebih murah di sana, toh konten kamu juga ada di sana. Disitulah ketidakadilannya. Nah ini prinsip dasar kenapa publish right muncul. Ya. Nah kemudian ketika perjanjian US Indonesia memunculkan ini bahwa tidak, nah ini akhirnya menjadi problem baru. Ya kan, ini menjadi problem baru di mana kita belum selesai dengan platform kita menyelesaikan dengan publish right. Ingat loh, kita dengan AI saja belum selesai. Ya. Ini sudah ada challenge baru buat media. Jadi tadi platform udah ada dengan publish right, masih belum ada dampaknya. Kemudian ada AI, ini kita masih berproses. Ada AI, sekarang ada ini lagi baru. Nah, inilah kemudian kita menyimpulkannya tadi malam bahwa ancaman terhadap media jurnalistik yang berkualitas ini sudah benar-benar sangat parah. Kalau misalkan ini karena tidak ada strategi lain untuk mengantisipasi ini, saya khawatir yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia adalah informasi-informasi hoax, informasi yang tidak kredibel, informasi yang tidak berkualitas. Dan ingat, jika informasi seperti itu beredar, negara akan mendapatkan chaos. Ya. Kenapa? Karena nanti apapun yang disampaikan Pak Prabowo, disampaikan menteri-menterinya, tidak ada lagi pemberitaan yang berkualitas. Prabowo ngomong A sampai bawah tuh jadi Z. Kenapa? Karena tidak ada media. Nah, media itulah yang menyortir informasi yang benar dari Pak Prabowo ini, kemudian kita analisis, kita sampaikan ke publik secara benar. Ketika ini jurnalistik berkualitas sudah tidak ada, yang terjadi ada Pak Prabowo ngomong A, dapat ke bawah dengan C, yang terjadi chaos. Ya. Ketika terjadi chaos, negara akan hancur, ekonomi akan ambruk, dan kita semua akan merasa rugi. Ya. Nah, makanya ini bukan sekedar menyelamatkan industri media, tapi ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa kita. Sebenarnya saya sedikit ya, bahkan kayak Google, YouTube, nggak hanya dia nggak fair terhadap media-media mainstream dengan tidak mau bekerja sama gitu ya. Termasuk dia justru mengendorse konten kreator yang dalam mekanisme kerjanya dia nggak menghargai hak orang lain. Yeah. Justru mereka memberi insentif terhadap konten kreator itu kan. Ya, itu sebenarnya ya tidak unfairnya itu udah sangat luas gitu ya. Enggak hanya lalu ke kita mungkin dia akan berhadapan dengan orang yang lebih seimbang ya. Tapi kalau mungkin konten kreator dia mungkin lebih gampang dikelola lah kan dari mana. Nah itu juga saya kira yang harus yang kita kritisi juga. Dia mau ini konten kreator, tapi kenapa sama kita budget untuk konten kreator ada tapi budget untuk kita nggak ada ya. Mas, soal konten kreator saya nambahin sedikit. Sebenarnya kalau konten kreator itu mengerti dan cerdas, mereka juga dibodohi dalam hal ini. Kenapa? Coba cek. Berapa sih pendapatan sekarang konten kreator dari YouTube? Gak mas, kecil. Kecil sekali. Mereka itu dapat besar dari endorsement produk-produk langsung. Ketika followers mereka sudah sekian, mereka dapat produk. Oke? Dan sementara mereka dapatkan dari YouTube itu kecil sekali. Sangat kecil. Bahkan ketika kita di-compare dengan konten luar negeri, jauh. Kita itu misalkan di perbandingan kira-kira katakan kita $0,5. Sementara ketika orang ngehits dari luar, dari US, dari Amerika tentunya, itu bisa $1 bahkan lebih. Artinya di situ juga ada unfairness juga. Kita sama-sama bikin konten segala macam, tapi kenapa mereka lebih besar? Nah itu juga ada unfairness juga dari. Jadi menurut saya sebenarnya adalah kita ini dibodohi juga dengan platform. Kita bikin konten buat mereka, bekerja buat mereka. Memang kita digaji? Enggak. Kita harus memenuhi kriteria tertentu baru dapat. Kemudian nanti ada kriteria lagi, akan selalu begitu. Karena begitulah wujud kapitalisme kan seperti itu. Ya akan ada kriteria dipersempit. Yang penting didapat banyak untung, tapi kemudian bagaimana dia lebih kecil untungnya daripada saya. Nah ini yang berbahaya yang tidak disadari konten kreator. Gitu. Pada akhirnya adalah ya kita tidak punya roadmap digital Indonesia seperti apa sih? Itu yang membuat. Ini pernah saya sampaikan waktu di Lemhamnas dulu tahun 2004 dulu, lama sekali saya sampaikan. Kita tidak punya roadmap digital Indonesia mau kemana. Ketika orang sudah punya sosial media, kita punya apa? Ketika orang sudah punya AI, kita punya apa? Kita hanya mengadop teknologi orang, kita hanya menjadi pasar buat teknologi orang, sehingga kita tidak punya apa-apa sampai hari ini. Oke, terkait dengan kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat sendiri, balik lagi yang soal tadi publishers right, itu sebenarnya ada beberapa keterangan dari pemerintah kemarin. Dalam Agreement of Reciprocal Tariff, Indonesia hanya menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk tidak mewajibkan perusahaan platform digitalnya AS bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar bagi hasil dan berbagi data agregat pengguna berita. Itu klarifikasinya.
Kemudian ada poin juga bahwa namun kewajiban perusahaan platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerjasama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat 3 huruf D. Ada juga opsi skema kerjasama voluntary agreement. Nah, cuman ini kan berarti tidak ada kepastian lagi. Balik tidak ada kepastian yang jelas lagi karena dimungkinkannya seperti apa, tidak ada dasar hukum yang bisa memaksa dalam tanda kutip mereka untuk melakukan itu gitu. Itu sebenarnya. Tapi oke, itu mungkin yang menjadi salah satu hal yang kita perlu kawal ketat melekat lah ya. Gini, Mbak Wahyu, maksud saya di tengah ketidakpastian ini kan kita punya Komdigi sebenarnya ya. Ya. Punya Komdigi. Harusnya Komdigi itu meratifikasi betul soal perjanjian ini, kemudian membagi tugas, peran, program, bagaimana ini mensosialisasikan ke publik. Kenapa? Karena yang paham soal ini detailnya ya, pastinya hanya yang berangkat ke US. Jangan-jangan Indonesia juga tidak mengerti betul ini sebenarnya apa saja sih kerjasamanya. Kenapa? Karena bahaya loh, ini ada sebuah kerjasama perjanjian dagang antara dua negara. Tapi yang paham hanya segelintir orang, ini kan berbahaya. Medianya tidak mengerti bagaimana bisa menyampaikan masyarakat, bagaimana pengusaha bisa tahu. Akhirnya semuanya kelimpungan. Ini apa? Ini barang apa? Saya harus bagaimana? Posisi saya harus di mana? Ini kan yang berbahaya. Sehingga kemudian saya khawatir kalau sering terjadi seperti ini, target Pak Prabowo untuk 8% pertumbuhan, ini jauh panggang daripada api. Ini yang saya khawatirkan. Jadi please lah, mungkin Komdigi atau Bakom, bikinlah program. Misalkan sampaikan kepada publik secara pelan-pelan, teratur gitu. Karena ini memang informasi yang sangat penting untuk disampaikan. Sebenarnya full agreement-nya sih ada 45 halaman, tapi mungkin beredarnya kalangan terbatas mungkin ya, dan itu dalam bahasa Inggris. Sementara kita tahu kalau bahasa hukum dalam bahasa Indonesia aja betul multi-option, sementara dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin perlu betul sosialisasi bahwa ini loh poin-poinnya begini, nanti eksekusinya akan seperti ini. Jadi semua orang tuh akhirnya paham dan tidak kemudian menimbulkan multitafsir, spekulasi, rumor segala macam. Oke, terakhir Mas Nasori, headline Investor Daily kan yang soal ini sebenarnya sudah beberapa kali, tetapi untuk 25 Februari sendiri kemudian yang diangkat adalah ada peluang di balik kisruh tarif. Ini yang kemudian coba untuk kita maksimalkan. Sekaligus untuk closing statement, peluang apa nih yang bisa kita kejar di balik kisruh yang masih terus terjadi di Amerika Serikat, yang kisruh mereka yang pusing kita sebenarnya? Ya sebenarnya peluang itu karena turunnya tarif dari yang kita sepakati dari sebelumnya 19%, 32 terus 19% terus menjadi 15%. Itu peluang dalam konteks menjadi 15%. Nggak tahu nanti kita perkembangan barunya ya. Hanya di alinea pertama di HL kita itu juga menyinggung daya saing. Jadi itu peluang dan daya saing itu menjadi satu kesatuan, bahwa peluang itu ada, tapi ya perlu peningkatan daya saing. Karena kalau kita lihat komoditas yang kita ekspor ke Amerika itu masih sangat berbasis pada sumber daya alam. Ya, betul. Ya, itu kita jauh kayak Malaysia itu udah teknologi tinggi ya, Thailand, Filipina pun itu masih di atas, sedikit di atas kita, dia semikonduktor itu dari sana. Sementara andalan kita ke Amerika itu masih yang berbasis sumber daya alam, ikan, udang beku itu kan. Nah, jadi kita harus yaitu memperbaiki daya saing dengan membuat produk yang lebih terolah gitu ya, entah itu dari sumber daya alam maupun yang teknologi tinggi. Kita harus mulai memperluas produk kita yang bisa kita kirim ke Amerika. Tapi itu kan kerja jangka panjang ya, jangka menengah panjang untuk daya saing. Faktanya kita hari ini berhadapan dengan soal tarif. Nah, dari datanya yang daya saing kita secara efektif itu lebih rendah, tarif efektifnya kita masih lebih tinggi dibanding UPS ya. UPS itu masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Itu diantaranya karena
tiang tarif pengecualian itu Sedikit. sedikit dan bukan komoditas yang menjadi andalan. Nah, mungkin untuk jangka pendek ini pemerintah harus kembali melakukan negosiasi untuk memperluas cakupan tarif komoditas yang mendapatkan pengecualian. Itu jadi harus pemerintah memang kita tugaskan untuk bekerja ya. Jadi terus bekerja termasuk dalam menegosiasi memperluas tarif yang dapat pengecualian. Itu sih. Jadi negosiasi belum selesai. Kita punya 150 hari sebenarnya karena tarif 15% ini kan berlaku 150 hari. Pak Supri mungkin ada terakhir yang mau disampaikan closing statement. Jadi sebenarnya gini, refleksi dari perjanjian ini adalah yang harus diingat, ini adalah sebuah perahu yang membawa 240 juta jiwa. Yang dimana dalam setiap kesepakatan, perjanjian itu harus clear sampai kepada awaknya 240 juta itu. Jangan sampai kemudian awak merasa bingung, nahkoda ini mau berlayar kemana. Ini yang terjadi sekarang kan. Saya yakin dan di setiap warung-warung kopi itu selalu berkata, ini kita mau kemana ya perahu kita ini? Apakah kita ini mau ke laut lepas atau kita mau mendarat ke daratan atau mau menabrak ombak? Kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kemudian yang paling penting ini standar dasarnya. Sehingga kemudian apapun kesepakatannya harus benar-benar clear dan disampaikan ke publik. Nah, karena ini kesepakatan sudah terjadi, kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah harus uji publik kita dulu. Misalkan dari berbagai sektor ya, ini tidak bisa langsung satu keseluruhan perjanjian. Misalkan sektor A, sektor B, ini misalkan kalau tadi ya soal publisher right ya, oke, coba lempar, bikin FGD, Dewan Pers segala macam, bikin apa pandangan kamu terhadap ini, oke? Terus kemudian soal sertifikasi halal, Badan Sertifikasi Halal, kumpulin ormas-ormas agamisnya. Coba bagaimana pendapat kamu soal ini? Jadi semuanya untuk diskusi. Oke, dari semuanya kemudian dikumpulkan menjadi narasi. Nah, ketika tadi Mas Nasuri bilang, ketika ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan ulang, dinegosiasi. Jangan-jangan problemnya adalah kesalahpahaman teks yang terjadi. Teks bahasa Indonesia aja masih multitafsir, apalagi berbahasa Inggris. Jangan-jangan ketika ngobrol soal sertifikasi, udah kita paham Pak, kita selesai, masalah sertifikasi selesai. Oke, selesai ya, sertifikasi. Oke, soal ini, Pak Bisra selesai nggak? Oh iya, kita paham selesai. Atau misalnya belum selesai, ada catatan dari kita, catatannya ini. Itulah yang perlu saya pikir dilakukan. Ya, ketimbang misalkan kalau misalkan komunikasi ke publik tidak bisa terbuka ya karena khawatir segala macam, bikinlah FGD kecil sesuai dengan sektornya masing-masing. Karena ini yang saya bilang tadi di awal bahwa ini sedang menangkap duit 240 juta. Di mana ini banyak asosiasi, banyak profesi segala macam yang terkena dengan adanya perjanjian ini. Ketimbang nanti kemudian menjadi masalah di kemudian hari dan terus bertumpuk, ya kan? Mendingan maksud saya ini dimulai dari tadi FGD kecil, berbagai sektor berikan masukan. Toh pemerintah harus menjadi pemerintah yang terbuka terhadap masukan, terhadap kritik. Karena ini kan kita ingin memajukan bangsa kita secara bersama-sama, bukan sendiri saja. Bukan memajukan diri sendiri loh atau kelompok loh. Nah, saya nggak tahu kalau ada tujuannya kayak gitu. Tapi yang pasti adalah kita harus memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Nah, kalau kita terbuka, memberi ruang untuk masukan, kemudian menampungnya, menggalinya, memungkinkan atau tidak untuk negosiasi ulang, semuanya masih bisa dilakukan kok. Itu masalahnya kita mau atau tidak kembali ke political will tadi. Kalau punya political will yang baik, saya yakin masyarakat Indonesia juga akan melihat. Paling penting adalah nahkoda itu harus menjelaskan, saudara-saudara kita akan menabrak ombak. Siap-siap pergerakan masyarakat ya. Maksud saya gini, masyarakat ya, awak kapal itu ketika diberitahu, semuanya kan siap-siap toh. Betul. Iya kan? Mau menabrak ombak sekalipun kita siap. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu. Tapi yang bahaya adalah kita tidak diberitahu, ombak sudah tinggi di atas depan kita. Kita tidak persiapan. Nah, itu yang berbahaya. Semoga Indonesia tidak berada di kapal seperti ini. Ya, apalagi sebenarnya yang di dalam kapal nggak cuma 250 juta, 287 juta. 250 juta tuh. Jadi lebih banyak lagi. Oke, durasi kita memang terbatas. Satu hal adalah ini momentum untuk membenahi dalam negeri, karena satu hal adalah ketika ada ketidakpastian yang di luar itu agar dampaknya ke Indonesia itu sebenarnya bisa kita sudah punya tameng gitu loh. Jadi biarlah yang di Amerika Serikat antara Mahkamah Agung dan juga presidennya silahkan masih saling tarik ulur, tetapi kemudian bagaimana kita bisa menciptakan, kita tuh punya benteng, kita punya tameng agar dampaknya ke Indonesia ini sebenarnya bisa kita redam. Mungkin itu sambil kita menunggu, karena kita tahu pasti
pemerintah, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, pasti mereka juga sedang bekerja gitu, sedang memikirkan bagaimana nih kemudian next step-nya apa saja yang harus Semoga dilakukan. sedang bekerja, tidak sedang menafsirkan. Kalau mereka masih menafsirkan gimana kita ya? Betul, kita kawal bareng-bareng. Intinya sih itu. Oke, meja redaksi akan kembali lagi dengan tema-tema dan juga isu-isu yang sedang menjadi pembahasan dan perhatian publik. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Nasori dan Kak Supri, thank you. Nah,